I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Merolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Perumpamaan adalah juga nubuatan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-6. Dan yang lain menangkapnya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Anak-anak, perumpamaan adalah suatu kisah sederhana yang digunakan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan satu pelajaran moral dan rohani sebagaimana disampaikan oleh Yesus dalam kitab Injil. Pelajaran yang digambarkan itu bisa hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau atau hal-hal yang sedang terjadi ketika saat perumpamaan itu disampaikan, dan bahkan bisa juga akan hal-hal apa yang akan terjadi kemudian. Sedangkan nubuatan adalah pernyataan Tuhan yang diilhamkan tentang kehendak dan tujuan Allah. Suatu prediksi atau ramalan sesuatu yang terjadi kemudian. Perumpamaan perjamuan kawin oleh seorang raja untuk anaknya yang disampaikan Yesus itu memiliki arti ganda. Kisah dalam perumpamaan itu berkata bahwa orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Matius 22 ayat 5. Ada 3 alasan yang dibuat, yaitu pergi ke ladang, pergi mengurus usahanya, dan yang lain menyiksa dan membunuh hamba-hamba raja itu. 2 alasan pertama menggambarkan perilaku jahat orang-orang Israel maupun Yahudi sebelum dan di zaman Yesus, dan boleh juga menggambarkan hal yang terjadi di hari kemudian, karena sikap penolakan kepada panggilan Tuhan seperti itu dengan alasan ladang dan usaha, itu pun akan terjadi di sepanjang masa yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tetapi
ketika perumpamaan itu menyatakan bahwa ada yang menangkap, menyiksa, dan bahkan membunuh hamba-hamba raja. Kemudian, maka murkalah raja itu, lalu mengirim pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Perumpamaan itu menubuatkan apa yang akan terjadi kemudian setelah dia naik ke surga. Ini menunjuk terutama kepada penganiayaan oleh Yahudi pada kekristenan permulaan. Pada penganiayaan oleh Yahudi di zaman jemaat kekristenan permulaan, Stefanus adalah korban pertama. Yakobus yang pertama dari 12 murid menjadi mati syahid adalah juga seorang korban dari kebencian para pemimpin Yahudi. Kegenapan nubuatan perumpamaan bahwa raja akan membinasakan dan membakar kota mereka, Matius 24 ayat yang ke-7, adalah tidak diragukan bahwa itu menggambarkan kejatuhan Yerusalem atas pasukan Roma di tahun 70 sesudah Yesus. Anak-anak, begitulah ketika Yesus berkata-kata, apa saja yang Yesus firmankan, maka itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah kepada setiap perkataan Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk tetap percaya kepada setiap perkataan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.